Berikutnya kita beralih ke futsal pemirsa. Federasi Futsal Indonesia FFI resmi menjalani kerjasama strategis dengan Games of Society. Kolaborasi ini menjadi sebuah langkah besar untuk memperluas pengaruh dan memperkuat fondasi ekosistem futsal di Indonesia. Ketua Umum Federasi Futsal Indonesia FFI Michael Victor Sianipar dan CEO Game of Society Daud Novel Manulang menandatangani perjanjian kerjasama di gedung iNews Tower, Kebon Sirih, Jakarta Pusat. Kerjasama dengan tema Beyond the Game, Futsal, Youth and the Future ini dirancang untuk memperkuat sinergi antara pembinaan usia muda, promosi digital, hingga eksposur kompetisi Liga Futsal Profesional, Futsal Super Cup 2025, dan Tim Nasional Futsal Indonesia melalui berbagai kanal media sosial Games of Society. Di kerjasama yang kita sepakati ini, kita yang pertama dan saya rasa sangat signifikan adalah bicara soal talent scouting, pengembangan atlet futsal masa depan, namanya PFL Next, di mana nanti dari tim kepelatihan timnas akan hadir di kompetisi-kompetisi yang dilakukan oleh Games of Society. Kita mau memetakan untuk talent-talent terbaik yang nanti bahkan bisa ke klub pro di Liga Pro kita atau ke timnas, karena kami juga ada rencana mengembangkan timnas U16 dan U19. Mungkin bisa ditambahkan. Mungkin lebih ke marketing, promotions, dan juga experience acara ya. Tapi dari sisi standar-standar threshold tertentu itu kita akan follow Federasi Futsal Indonesia punya playbook lah. Kolaborasi ini menjadi refleksi dari semangat FFI dan Games of Society untuk mendorong pertumbuhan futsal yang inklusif, modern, dan berbasis talenta muda. Dari Jakarta, Nata Arman Laksana, Raga Firdaus, iNews melaporkan. Ya Allah, ya Tuhanku. Kita ke bawah, nak? Hah? Kita ke bawah kita, nak? Cak mana kita? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Rumah yuk robo nah, dindingnya habis belah. Rumah orang banyak yang robo yuk. Gimana? Hidup kah? Ya, pemirsa, gempa bumi berkekuatan 6,3 magnitudo mengguncang Provinsi Bengkulu pada pukul 2:52 waktu Indonesia Barat. Sejumlah rumah warga di Kelurahan Betugan, Kota Bengkulu dilaporkan rusak akibat kejadian ini. Rekaman CCTV di salah satu rumah warga memperlihatkan detik-detik terjadinya gempa yang membuat penghuni rumah panik berlarian keluar rumah. Selain itu, video amatir yang direkam warga juga memperlihatkan kepanikan pasien di salah satu rumah sakit di Kota Bengkulu. Sejumlah orang panik keluar ruangan karena guncangan gempa yang keras. Akibat gempa ini, sejumlah rumah warga di Kelurahan Betungan di Kota Bengkulu mengalami kerusakan. BMKG Bengkulu menyatakan gempa tidak berpotensi tsunami dan belum ada gempa susulan. Warga juga diimbau untuk tidak panik. Selain di wilayah Provinsi Bengkulu, gempa juga dirasakan di provinsi tetangga seperti Sumatera Selatan dan juga Jambi. Oh ya Tuhanku, gempa besarnya ya Allah, ya Tuhanku. Kita ke bawah, nak? Hah? Kita ke bawah kita, nak? Cak mana kita? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Rumah yuk robo nah, dindingnya habis belah. Rumah orang banyak yang robo yuk. Gimana? Hidup kah? Sejumlah bangunan di Pangandaran, Jawa Barat terendam banjir akibat luapan Sungai Kaliwera. Derasnya arus air juga menghanyutkan perabotan di dalam rumah. Allahu Akbar. Allahu Akbar, ya Allah. Allahu Akbar. Warung jebol, guys. Aduh. Kumaha ieu?
Inilah video amatir dari seorang warga saat air sungai Kaliwera di Dusun Ciberem, Kecamatan Sidamuli, Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat meluap. Dalam video amatir lainnya, nampak air meluap sangat deras hingga merendam jalan dan masuk ke dalam rumah hingga ke warung milik warga. Ya Allah, habis lagi warung aku. Ya Allah, habis lagi warung aku, ya Allah. Astagfirullahaladzim. Akibat kejadian ini, 4 rumah warga terendam hingga menghanyutkan perabotan rumah. Habis lagi warung aku, ya Allah. Kejadian banjir bandang kurang lebih 18.30-an. Air mulai naik kurang lebih di jalan utama di Ciberem ini 30 cm sampai 60 cm. Dari kejadian tersebut, ini mengakibatkan ada 2 warung yang tersapu oleh luapan air tersebut dan juga 4 rumah terendam air. Tapi untuk korban jiwa tidak ada. Dari data sementara ada 4 rumah milik warga yang terdampak dan 2 warung. Pihak BPBD Kabupaten Pangandaran terus mendata dan mengevakuasi barang-barang milik warga yang masih bisa diselamatkan. Dari Pangandaran, Jawa Barat, Irfan Ramdiansyah, iNews melaporkan. Puluhan ekor kambing kurban nyaris hanyut terbawa derasnya banjir akibat luapan sungai Bengawan Solo. Banjir yang terjadi secara tiba-tiba membuat para peternak panik dan bergotong royong menyelamatkan hewan ternaknya. Penyelamatan kambing. Warga bergotong royong mengevakuasi puluhan kambingnya yang nyaris tenggelam di Gresik, Jawa Timur. Hal ini terjadi akibat banjir yang terjadi secara tiba-tiba karena sungai Bengawan Solo yang meluap dan menggenangi kandang kambing. Evakuasi dilakukan warga dengan perahu karet milik Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Gresik. Namun sebagian lainnya harus menggotong kambing mereka karena perahu karet yang terbatas. Airnya itu datang secara tiba-tiba. Biasanya itu yang tahun kemarin itu ada istilah peringatan ketinggian air segini. Dan kemarin itu nggak ada. Kemarin itu langsung datang, gitu saja. Lokasi kandang kambing yang berada di dataran rendah dan tak jauh dari aliran sungai membuat air dengan cepat merendam kandang. Berkat kerjasama warga, seluruh kambing berhasil diselamatkan dan kini ditempatkan di lokasi yang lebih tinggi dan aman. Dari Gresik, Jawa Timur, Agus Ismanto, iNews melaporkan. Sebuah gudang penyimpanan kemiri di Surabaya, Jawa Timur ludes terbakar. 18 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk ke lokasi untuk melokalisir api agar tidak menjalar ke SPBU dan 2 sekolah yang berdekatan dengan gudang. Kali 40. Gudang penyimpanan kemiri di kawasan Jalan Sultan Iskandar Muda, Surabaya, Jawa Timur terbakar pada pukul 7 Kamis pagi. Tugas pemadam kebakaran Kota Surabaya setibanya di lokasi langsung berjibaku memadamkan api. 18 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi untuk melokalisir api agar tidak menjalar ke SPBU dan 2 sekolah yang berdekatan dengan gudang. Petugas menyebut kebakaran diduga disebabkan akibat korsleting listrik. Nyuplai di TKK, meskipun di depan di dekat lokasi ini juga ada sumur kebakaran. Jadi itu tadi teman-teman main statis, jadi nyedot langsung diarahkan ke TKK. Jadi nggak mondar-mandir unit kita. Itu yang mempercepat pemadaman juga pembahasan. Alhamdulillah pembahasan sekarang sudah selesai ya. Dugaannya apa Indan? Diduga korsleting listrik kemungkinan, tapi nanti diselidiki oleh Inafis ya. Tidak ada korban dalam kebakaran ini, sementara kerugian material ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Dari Surabaya, Jawa Timur, Nur Syafi'i, iNews melaporkan. Sebuah truk kontainer hilang kendali dan menabrak mobil di depannya. Kecelakaan diduga akibat sopir yang sempat tertidur. Sebuah truk kontainer tiba-tiba melaju tak terkendali di kawasan perumahan Sentul City, Babakan Madang, Kabupaten Bogor. Truk yang melaju kencang dari arah Sentul ke Karangtengah juga menabrak mobil yang berada di depannya.
Sopir truk yang panik langsung membanting setir ke kiri. Akibatnya truk menjadi terguling dan menghantam tembok pembatas perumahan. Akibat kecelakaan ini, supir truk terjepit di dalam kabin. Karena supir diduga microslip pada saat mengendarai kendaraan truk tersebut, menyenggol atau mengenai R4 yang berada di depannya, lalu posisi supir mengambil setir banting ke kiri, maka terjadilah kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan posisi truk terguling. Setelah berhasil dievakuasi, korban langsung dievakuasi ke RSUD Cibinong. Penyebab kecelakaan diduga karena supir truk sempat tertidur. Dari Kabupaten Bogor, Cahyat Supriyata, A-News melaporkan. Seorang nenek berusia 92 tahun harus menjalani persidangan di Pengadilan Negeri Denpasar, Bali. Nenek tersebut menjadi terdakwa bersama 16 orang lainnya atas kasus pemalsuan silsilah. Ninyoman Reje, nenek berusia 92 tahun harus menggunakan kursi roda saat menjalani persidangan kedua di Pengadilan Negeri Denpasar, Bali. Nenek tersebut bersama 16 terdakwa lainnya yang masih merupakan kerabat hadir dalam persidangan dengan agenda eksepsi penasihat hukum dalam perkara pemalsuan silsilah keluarga demi memperoleh warisan. Tim penasihat hukum para terdakwa meminta kepada majelis hakim untuk membebaskan para terdakwa dari dakwaan karena perkara silsilah keluarga masuk dalam peradilan perdata. Agenda persidangan akan dilanjutkan pada Selasa pekan depan dengan agenda tanggapan jaksa penuntut umum atas eksepsi penasihat hukum terdakwa. Pemalsuan itu terkait dengan, kalau dilihat dari pasal itu, pemalsuan surat dan juga menghilangkan asal-usul sebagaimana diatur dalam pasal 277 KUHP. Kalau nenek Reja dia tidak pernah ditahan, dia tetap menjadi tahanan rumah. Ninyoman Reja bersama 16 terdakwa lainnya telah menjalani sidang perdana perkara pemalsuan silsilah keluarga pada Kamis 15 Mei lalu. 17 terdakwa tersebut diduga telah bersepakat untuk melakukan pemalsuan dokumen silsilah keluarga demi memperoleh warisan milik mendiang Irie. Dari Denpasar, Bali, Indira Ari, A-News melaporkan. Jelang pemusatan latihan timnas akhir pekan ini, pelatih kepala timnas Indonesia Patrick Kluivert dan asistennya Alex Pastoor serta Denny Lanzat mengunjungi lapangan latihan Bali United di Gianyar, Bali. Jajaran pelatih timnas Indonesia mengunjungi lapangan latihan Bali United di Gianyar, Bali. Kunjungan ini dilakukan sebagai bagian dari persiapan jelang pemusatan latihan timnas Indonesia yang akan digelar Senin mendatang. 3 sosok penting hadir dalam kesempatan ini, antara lain pelatih kepala Patrick Kluivert, serta 2 asisten pelatih Alex Pastoor dan Denny Lanzat. Ketiganya langsung melakukan peninjauan menyeluruh ke berbagai fasilitas yang tersedia. Pemusatan latihan ini menjadi bagian dari rangkaian persiapan menuju lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia akan menghadapi 2 laga krusial menjamu Cina di Jakarta, kemudian bertandang ke Jepang. Kedua pertandingan tersebut menjadi penentu langkah Indonesia melangkah ke babak berikutnya demi mewujudkan mimpi tampil di ajang tertinggi sepak bola dunia. Bali United Training Center memiliki kualitas rumput setara dengan stadion-stadion Eropa seperti Stadion Santiago Bernabeu, markas Real Madrid. Setiap lapangan dirancang dengan ukuran ideal dengan zona aman yang mendukung efisiensi latihan. Selain itu, fasilitas pendukung juga sangat lengkap dan modern. Gimnasium dilengkapi peralatan terbaru dengan pemandangan langsung ke lapangan dan pantai, kemudian ruang ganti yang nyaman dengan fasilitas pemulihan seperti kolam renang dingin, serta ruang medis berstandar tinggi.